Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umat yang istiqomah di jalannya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yang bertindak sebagai imam salat tarawih pada malam hari ini dipimpin oleh Ustadz Urasyandi. Penceramah tarawih akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Soleh Arsyad MPD dengan tema Fitrah 3 Dimensi Ciptaan Allah. Selanjutnya, laporan keuangan saldo tanggal 4 Maret 2026 sebesar 6.045.500. Pemasukan tanggal 5 Maret 2026 sebesar 646.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000 sehingga saldo per tanggal 6 Maret 2026 sebesar Rp6.191.500. Atas amal jariah para jamaah sekalian dari DKM Masjid Al-Ikhlas kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima sedekah, infak dan sedekah untuk takjilan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu sekalian berkenan memberikan infak sedekah, bisa menghubungi Bapak Haji Yudi, dan bila berupa makanan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto dan Ibu Hajah Indrawati. Diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Bagi para jamaah yang membawa kendaraan, demi menjaga ketertiban dan keamanan, mohon untuk dapat mengikuti arahan dari keamanan saat memarkirkan kendaraannya. Demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, salawatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, faqim wajhaka lid-din khanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludun yuladu al fitrah. Jemaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas, mohon maaf lupa karena udah lama nggak pernah ngisi. Sebelum saya sampaikan isi dari tema yang sudah
Alhamdulillah saya sudah kirim ke Pak Ustadz Andik. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa hampir saya nggak jadi berangkat tadi karena begitu mau keluar dari rumahnya adik di Marunda dihadang sama hujan besar, makanya saya basah ini, mohon maaf. Basah semua ya, baju basah, celana pun ikut basah, tapi bukan karena ngompol ya. Jemaah rahimakumullah, mungkin jarang, berapa menit biasanya? 1 jam ya? Cukup. Jemaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Iya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ciptaan Allah yang memiliki fitrah, kesucian. Itu jarang dikupas. Makanya dalam surat 30 tadi saya baca, surat Ar-Rum ayat 30, inti daripada kesucian hidup ini di ayat itu. Tetapi anehnya di ayat yang ke-142 kalau nggak salah, Allah katakan telah nampak kerusakan di daratan, di laut dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Yang pertama, makhluk ciptaan Allah dalam satu dimensi besar, ciptaan Allah adalah suci, yaitu bumi ini. Bumi ini Allah ciptakan suci, fitrah. Bumi ini fitrah, suci. Kemudian fitrah yang kedua, bumi melahirkan satu makhluk yang tidak ada tandingannya, juga fitrah, yaitu manusia. Karena Adam diciptakan dari bumi. Bumi ini ada di atas bumi ini ada apa ya? Kulit bumi ini tanah. Adam diciptakan dari tanah. Maka Adam itu makhluk fitrah. Kemudian selanjutnya manusia, Adam punya istri yang namanya Hawa, melahirkan anak sampai 24 kali pasangan. Nikahnya nikah silang. Satu anak yang merusak fitrah itu. Walaupun Adam tadi di Taman Eden itu katanya digoda oleh iblis, dilarang mendekati pohon kayu. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah. Kemudian Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tinggallah engkau Adam dengan istrimu di surga ini, tapi satu syaratnya, jangan kau dekati pohon kayu itu. Iblis memang makhluk yang paling tinggi posisinya. Pertama dulu memang iblis itu punya posisi tertinggi. Dia, iblis laknatullah ini, tadinya menjadi pemimpin malaikat, posisinya tinggi. Tapi karena satu larangan Allah, maka dia dilaknat. Sekarang kita tanya, kita ini berapa larangan Allah dilanggar, kan gitu. Iblis cuma satu, disuruh ya wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kepada Adam, hormatlah Adam. Semua malaikat hormat kepada Adam, sujud. Kata Allah sujud. Seharusnya sujud kepada Allah,
Tapi karena Allah memerintah supaya sujud kepada manusia, seluruh makhluk disuruh sujud kepada manusia, kecuali iblis. Kenapa? Illa iblis abah. Apa itu abah, Pak? Enggan. Wastakbar, kibir dia, takabur, sombong. Kenapa? Dia merasa diri di antara semua makhluk ciptaan Allah itu dia yang paling tinggi posisinya. Maka dia tidak mau ada. Disuruh, ditanya sama Allah, ya iblis, liman lam tasjudu li Adam. Kenapa engkau tidak mau sujud padahal itu ciptaan? Apa jawabannya? Ya Allah, aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah liat, dari lumpur hitam yang berbau busuk. Nggak level, nggak pantas, nggak mau ya Allah. Maka Allah melanatinya. Jemaah rahimakumullah, bumi ini fitrah diciptakan oleh Allah. Tapi yang merusak bumi ini justru keturunan Adam. Tidak terkecuali umat Islam. Nggak bisa dipungkiri. Maka rusaklah bumi ini. Fitrahnya rusak bumi ini oleh manusia. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan, rusaknya citra fitrah bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat, disebabkan karena biaidin nas, karena perbuatan tangan manusia. Jemaah rahimakumullah, sekarang ini sudah luluh lantah bumi. Sekarang pun sudah mulai luluh lantah manusia karena perbuatan tangan manusia. Berlomba-lomba. Ini kita berbicara sekarang ya. Rusaknya fitrah sekarang ini terutama. Sejak dari Qabil mengotori bumi, yang pertama itu adalah Qabil. Mengotori tangan suci sebagai manusia fitrah itu adalah Qabil. Dia bunuh adiknya namanya Habil. Gara-gara cewek. Iya. Sekarang istri ngomel-ngomel sama suaminya, kenapa poligami? Punya istri 2, punya istri 3, dan boleh 4 sebenarnya. Tapi perempuan sekarang, maaf ibu-ibu ya, sekali lagi saya mohon maaf, nggak rela istrinya dibagi 4. Maka diracun suaminya. Ini rusaknya fitrah manusia. Istri suka melawan, ngomel terus, nggak taat, nggak patuh, diapain sama suaminya? Dicekik sampai mati. Sudah suami istri berhubungan, lahirlah anak, dikatakan anak suci. Kullu mauludun yuladu adal fitrah. Karena ekonomi terjepit, anak juga dicekik. Ada yang begitu, Pak? Umat Islam ada? Ada. Lalu di mana Quran itu? Kan gitu. Jamaah rahimakumullah, ini rusaknya bumi disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah. Saling lempar nuklir, jatuh ke Iran, berantakan gedung-gedung tinggi. Iran balas, lempar ke Israel, berantakan. Amerika ikut campur, menghancurkan kehidupan di bumi, termasuk fitrah-fitrah manusia dihancurkan oleh manusia sekarang. Karena apa? Merasa bangga mampu menciptakan senjata nuklir dan berlomba lagi. Tidak mau ketinggalan juga negara-negara Islam punya nuklir. Nggak tahu Indonesia ada nggak? Ada ya? Ada. Lah Indonesia paling banyak rudal. Tapi rudalnya Indonesia bisa dimasak, Pak.
dan tidak bisa ada yang melawannya. Bakso rudal. Indonesia paling hebat menciptakan rudal di dunia. Tapi hebatnya lagi, rudal dia ciptakan dimasak, direbus, lalu dikunyah. Ada nggak bisa lawan Indonesia soal rudal? Coba lihat itu warung-warung, ada itu bakso rudal. Di Bekasi ada itu warung bakso rudal. Saya dulu pertama, gimana cara makannya awalnya, tapi kata istri saya, kita coba aja Pak, tahu-tahu enak Pak rudalnya. Ini hancur dunia. Fitrah bumi sudah dihancurkan oleh manusia. Maka Allah 14 abad yang lalu sudah memberikan isyarat nanti bumi ini akan rusak, daratan dan lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Dalam surat Ar-Rum itu nanti dilihat kembali, kalau nggak salah ayat 141 atau 42. Itu yang pertama, rusaknya bumi. Kemudian fitrah dari bumi, lahirlah manusia dari keturunan Adam, juga dikatakan fitrah. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu adalah suci. Lalu siapa yang membuat anak ini nanti menjadi bikin rudal? Siapa yang mendidiknya? Anak yang lahir begitu suci, tapi begitu besar, menjadi ilmuwan, mampu menciptakan teknologi untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Coba hebat. Lahirlah anak suci, wa abawaihi, kedua ibu bapaknya. Yang membuat dia apa? Majusi, Yahudi dan Nasrani. Yumajjisuhu wa yuhawwidanhu wa yunassiranhu. Yang membuat anak menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi adalah kedua ibu bapaknya. Maka sekarang ini jangankan kita jauh, kenapa akhlaknya orang-orang di Timur Tengah, Amerika, Israel itu akhlaknya pada rusak, manusia sudah besar karena memang didikan orang tuanya itu. Jadilah mereka Majusi, Yahudi dan seterusnya. Umat Islam pun tidak terkecuali. Kenapa? Kejar dunia, lupa mendidik anak yang baru dilahirkan. Gak punya anak, cari dukun kemana-mana supaya bisa punya anak. Giliran punya anak, akan melawan orang tua. Salah didik, rusak fitrah manusia. Lalu yang ketiga, fitrah dinul qayyim. Dinul Islam juga rusak. Oleh siapa? Oleh umat Islam. Orang di luar Islam merusak Islam, ikutan juga orang Islam merusak agamanya sendiri. Dan tidak bisa dibantah. Maka Nabi mengatakan, sayati zamanun li ummati la Islam illa ismuhu wala Qur'ani illa rasmuhu. Akan datang satu masanya pada umatku nanti, kata Rasulullah, tidak ada lagi Islam kecuali tinggal di dompet. Ada apa di dompetnya, Pak? KTP. Di situ ada enggak agama? Tulisannya agamanya apa? Islam. Bukan saya yang ngomong, Pak. Rasulullah di dalam hadis sahih. La Islam illa ismuhu wala Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada lagi Islam, tinggal namanya. Namanya di mana tinggalnya? Di KTP. Di KTP. Wala Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada lagi Quran, tinggal di guci-guci besar. Ada yang punya guci besar, Pak? Di rumahnya? Pasti ada, tangga mau ngangkat tangan tuh. Tulisannya apa itu di guci? Ayat kursi, ayat meja, ayat bangku, ayat dinding, ayat segala macam ada. Tinggal di situ. Maka Nabi mengatakan illa rasmuhu, kecuali tulisan-tulisan.
Quran di rumah ada 3 Pak, jadi kebanggaan. Tapi yang baca tikus sama debu, nggak ngerti isinya. Ini sudah tinggal. Jadi Allah, Nabi itu pun tidak pernah bohong. Orang rame-rame bangga punya Quran di rumah tapi nggak ngerti isinya. Berapa juz Al-Quran? 30 ya? 30 kali ya? Lupa juga saya. Ya kali Pak ya? Iya kali. Berapa surat Pak? 114 surat. Ya, hebat Bapak ya. Terus berapa ayat Pak? Maksimal. Dengan ada titik koma, ada wakaf-wakaf kecilnya. 60 ayat. Luar biasa. Hafal Pak ya? Cuman itu. Saya juga cuman itu bisa hafalnya. 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, 6 ayat. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika al-kitabu la raiba fi. Di rumah bapak-bapak ada nggak Injil Pak? Ada yang punya Injil di rumah? Gimana mau mengetahui ajaran agama orang kalau nggak punya Injil di rumah? Punya Pak. Kalau kita mau menyalahkan mereka, baca Injilnya, baca Biblenya dia. Saya punya 2 Pak di rumah. Makanya kalau berdebat ya udah selesai dia sama saya. Gitu. Dikasih nama apa itu Injil Pak? Dicuri dari mana kalimat itu? Itu ayat 2 tadi, surat Al-Baqarah. Dzalikal kitab, dzalika Alkitab. Maka dikasihlah nama Injil itu Alkitab. Untuk apa? Untuk mengelabui umat Islam yang bodoh. Begitu lihat, oh ini Alkitab ini, karena dalam Quran Alkitab ini. Padahal dimaksud Alkitab itu Al-Quran, oleh ayat 2 itu adalah Al-Quran. Tapi umat Islam nggak berani Al-Quran disebut Alkitab karena takut, oh ini orang Kristen ini. Berani nggak bapak-bapak sebut Al-Quran Alkitab? Padahal orang Kristen sudah tulis itu di Injilnya di depan itu Alkitab. Tapi kalau orang Islam yang paham, oh ini dia pencuri ini. Dia curi kalimat dalam Al-Quran. Kapan itu? Setelah 700 tahun Nabi Isa meninggal, baru ada kata Alkitab. Dulu namanya Bible atau kitab tanah. Kitab tanah namanya. Itu kitab orang Yahudi digabung-gabung menjadi Alkitab dalam kitabnya orang Kristen. Kristologi juga harus dipelajari untuk kita menangkis serangan orang-orang di luar Islam. Karena sekarang ini Islam itu sering diserang dari segi ayat-ayat itu sendiri. Itu banyak ayat Quran dikutip sama mereka untuk menyerang Islam itu sendiri. Ini kami punya Al-Quran. Oh lebih baik kamu, padahal dalam kitab Anda itu ada namanya Alkitab. Itulah ini. Coba. Kita nggak paham apa itu zalikal kitab, zalika karena ada alif lamnya. Alif lamnya itulah dengan kata kitab diambil oleh mereka, sementara kita mempertahankan nama Al-Qur'an. Padahal Allah bilang zalikal kitabul la raiba fi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau Alkitab yang di situ itu, yang jumlah ayatnya, jumlah suratnya aja ada 4.803 surat. Mampu nggak dihafal itu? Al-Quran 30 juz
114 surat, maksimalnya 6.666 ayat. Mampu nggak dihafal oleh umat Islam? Mampu. Anak umur 5 tahun aja bisa hafal Quran. Mengapa dia bisa? Karena didikan. Nah, itu. Bagaimana caranya mendidik anak supaya mempertahankan Al-Quran? Yang mulai dari mana kita mendidik anak, Pak, untuk bisa menghafal Quran? Ya, setelah lahir, kemudian umur 6 tahun ya? Tidak, Pak. Mulai bapak-bapak naik itu sudah baca Quran. Sebelum naik ya, baca dulu Quran. Ibunya nanti kalau mengandung, ngidam, mulai dia ambil Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, baca terus ibunya. Insya Allah anaknya itu nanti menjadi penghafal Quran. Bagaimana mau menghafal Quran anak, ibu dan bapaknya tidak pernah melihat Al-Quran? Nah, rusak lagi fitrah Al-Quran. Rusaknya fitrah Al-Quran itu namanya rusaknya fitrah dinul Islam. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu, bisa dipaham nggak apa yang saya sampaikan? Iya. Jadi 3 dimensi ini harus kita pertahankan fitrahnya. Bumi kita pertahankan fitrahnya, jangan sampai dirusak. Diri manusia juga jangan sampai dirusak. Kan sekarang ini sudah saling merusak. Anak kebanyakan karena hobi main begitu, lalu anak sampai 12, 3 orang dicekik mati. Dikurangi. Ada yang begitu. Jamaah rahimakumullah, 3 fitrah inilah senantiasa kita harus jaga apanya? Kesuciannya, kefitrahannya harus kita jaga. Itu judul yang saya kasih kepada Ustadz Andi. 3 fitrah, keseimbangan 3 fitrah ini, 3 dimensi fitrah, 3 dimensi ini diseimbangkan, yaitu bumi jangan kita rusak, manusia jangan saling rusak, terutama kita umat Islam, karena kita punya Al-Quran membimbing kita saling sayang, saling mendukung. Itu umat Islam. Jangan melihat golongannya, jangan melihat ormasnya, orisnya, organisasi Islam, organisasi masyarakat. Kita umat Islam pertahankan Al-Quran. Jangan sampai kita robah merusak persaudaraan. Ini yang dilarang oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini kompak walaupun ada perbedaannya. Karena saya tidak pernah mendengar dari baik anak muda yang pernah dekat dengan saya maupun dari Pak Ustadz Andik sini, kami alhamdulillah kompak di Masjid Al-Ikhlas ini. Walaupun mungkin ada perbedaan golongan ya, perbedaan partai barangkali, perbedaan apa nggak tahulah saya itu. Tapi himbauan saya, jaga fitrah 3 dimensi ini dan jaga jaga fitrah bumi dan jaga kekompakan supaya sesama Islam, khususnya masyarakat atau jemaah di Masjid Al-Ikhlas ini tetap mempertahankan kekompakan. Jangan sampai hal-hal kecil menjadi diperbesar dalam perselisihan. Lalu yang ketiga, jangan sampai Quran jauh dari diri kita. Pesan saya yang terakhir, jadikanlah Al-Quran itu menjadi Quran menyatu dengan diri kita. Sebelum saya tutup, Rasulullah Siti Aisyah ditanya oleh sahabat yang lain, ya Ummul Mukminin, seperti apa akhlak Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan, maka akhlaknya juga akhlakul Quran. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
Ali bin Abu Thalib dan 61 sahabat utama Rasulullah semuanya menjadi Quran berjalan. Tabi'in juga banyak yang menjadi Quran berjalan. Ulama-ulama banyak Quran berjalan, dan anak-anak yang dididik dengan baik semua penghafal Quran, berarti dia Quran berjalan. Kita usahakan diri kita, khususnya di bulan suci ini, bulan suci Ramadan, masih ada belasan hari lagi, satukan diri kita dengan Al-Quran. Bila perlu hafal Quran itu 30 kali dalam sebulan kalau mampu, kalau tidak minimal 3 kali, 10 juz dalam 10 hari, 1 juz 1 hari, 30 hari 30 juz. Kalau bisa 2 kali dihafal atau 3 kali dihafal, insya Allah walaupun belum menyatu dengan diri kita, tapi kalau diulang-ulang insya Allah bisa kita hafal Quran. Tidak mungkin orang bisa hafal Quran kalau tidak diulang-ulang. Satu ayat itu ulang 40 kali, insya Allah jadi hafal. Coba aja, satu ayat saja diulang 40 kali gitu. Basahkan mulut ini berzikir dengan kepada Allah. Zikir yang paling tinggi itu ada 2, adalah menghafal Al-Quran. Basahkan mulut kita dengan menghafal Quran, dan senantiasa jangan sampai solat 5 waktu itu sebagai zikir yang tertinggi yang kedua setelah Al-Quran. Nyatukan diri dengan diri kita, insya Allah menjadi umat Islam atau umat Nabi Muhammad, menjadi Al-Quran berjalan. Mohon maaf lebih kurangnya, kalau salah itu pribadi saya, kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.